Selamat pagi untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, di video kita yang pagi hari ini, izinkan saya membahas tentang pupuk. Nah, yang sering muncul pertanyaan di video kita ya, tentang pupuk. Jadi pupuk apa yang bagus, Bang? Nah, begitu saya ngupload tentang panen, langsung nanya pupuk apa yang bagus, Bang? Nah, di video ini saya akan terangkan kepada kawan-kawan. Nah, jadi sebelumnya kita ngopi dulu ya, karena sambil ngopi itu lebih nikmat, apalagi di pagi hari sebelum kita melakukan kegiatan, itu penting. Nah, penting ya, sorry ya. Jadi ini kita ngopi dulu sebelum bahasnya. Oke, nah kali ini kita sedang memupuk tanam kelapa sawit yang sudah berusia 34 bulan. Nah, umumnya tuh di awal bulan itu, maksudnya di awal tahun, harusnya bulan 3. Cuma ini kan kita udah terlambat. Karena kemarin kita pending, karena cuaca tidak memungkinkan. Nah, jadi ini bulan 4. Nah, kita sebut urutannya dulu. Jika ingin melakukan sistem berurutan, jadwalnya ditetapkan. Jadi, bulan 1 kemarin kita tebar dolomit. Lalu kita adukan ya, selama 1 bulan. Nah, biasa itu bulan 1 tuh sampai bulan 2. Tuh, kalau kita pending. Ya, jadi yang selanjutnya kita melakukannya di bulan 3. Cuma ini di bulan 4. Memang agak telat. Ya, tapi kita tidak usah bingung, misalnya terlambat atau dipercepat. Yang penting target per tahunnya. Nah, jadi untuk teman-teman, jika ingin menggunakan target tahunnya, misalnya dosis yang 6 kilo ya. Nah, untuk usia masih 34 bulan ya. 6 kilo target kita. Untuk NPK-nya, nah di sini kita menggunakan NPK pada hari ini. Lalu kita bagikan, mau dilakukan 3 kali atau 4 kali. Nah itu terserah teman-teman. Kalau kita sih cuma 3 kali, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Jadi untuk NPK-nya itu jatuhnya 6 kilo per tahun. Nah berarti per pohonnya itu 2 kilo dalam sekali penebaran. Nah, di sini ada saya catat biar teman-teman bisa melihat sistem pemupukan kita. Ya memang tidak mengharuskan cara ini kan cara kita, cara John Kreatif. Nah, karena waktu itu kan setiap kita ngupload kegiatan yang kita lakukan di lapangan ini selalu menanya pupuk apa yang digunakan katanya. Nah, di sini kita akan jawab. Nah, pupuknya seperti ini. Ya karena tanamannya sudah mencapai 34 bulan. Jadi kita menggunakan pupuk 13627. Udah kita mulai ya, yang agak tinggi ininya kandungannya. Memang kalau enggak pakai yang ini, pakai yang 12, 12, 17 pun masih bisa. Cuma kita mengharapkan ini kaliumnya lebih tinggi. Ya karena tanamannya di sekitar sini sudah sering melakukan kegiatan yang namanya panen. Tentu semakin banyak buah yang kita ambil ya, tentu banyak energi yang dikeluarkan oleh tanaman ini ya yang ada di sekeliling sini. Nanti akan saya tunjukin contoh tanaman yang ada di sekeliling sini kepada teman-teman. Tentu harus kita kembalikan energinya dengan pupuk. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama, langsung saya tunjukin jenis pupuk yang bagus kata pertanyaan teman-teman. Oke? Nah, berikut akan saya tunjukin merek pupuk yang bagus kata pertanyaan teman-teman ya. Nah, jadi ini saya tunjukin sedetil-detilnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat petani yang masih pemula ya. Nah, ini kan NPK ceritanya ya, NPK. Ya kenapa disebut NPK? Ya karena di sini kan lengkap. Unsur haranya di sini ada tuh, teman-teman bisa lihat. Ada nitrogen, ada K2O, ada MgO, ada B2O3. Nah, itu masing-masing
udah dilengkapi di dalam itu. Nah, jadi lebih jelasnya, jika dijadikan tunggal, ya sebelumnya kan tunggal ini pupuk. Kalau N itu ya, N itu berarti dia urea. Kalau P itu berarti itu fosfat, fosfor alias sp36. Biasanya itu ya ada TSP. Kalau K itu kalium, itu berbentuk KCl biasanya. Kalau MgO itu magnesium, disebut biasanya menggunakan dolomit. B2 dan O3 itu biasanya itu ada boron. Itu berbagai macam jenis lah itu. Kita pun kurang terlalu paham karena kita pengguna ya. Jujur saja ini kita pengguna. Nah, jadi untuk pupuk yang bagus itu ya menurut kita yang penting unsur haranya yang diperhatikan. Kalau untuk merek, di sini lengkap ya. Di sini ada merek ini, Kuket, gambar kepala ayam. Lalu ada Haikai, ya ada Haikai. Di sini ada. Di sini ada mahkota juga, ada kita pakai. Ini ada yang merek Pak Tani juga. Nah, jadi menurut kita itu apapun mereknya, yaitu sama. Yang penting unsur haranya ya. Unsur haranya. Kalau unsur haranya sama, seperti itu ya. Berarti pupuk ini sama walaupun dia berbeda merek. Nah, ini supaya pabrik-pabrik pupuk ya tidak cemburu bahwa di antara 4 jenis pupuk yang kita gunakan pada hari ini itu ternyata pupuk ini menurut kita itu bagus, boleh dipakai. Karena udah terbukti. Nanti akan saya tunjukin di lapangan seperti apa bukti tanam kelapa sawit yang menggunakan pupuk sejenis seperti ini. Nah, jadi teman-teman seperti ini pupuknya ya. Yang penting angkanya ya, kandungan unsur haranya itu yang terpenting. Inilah yang dinamakan menggunakan pupuk NPK. Nah, lalu ada yang bertanya, "Bang, gimana kalau misalnya pakai pupuk yang NPK 1616 seperti misalnya Yaramila atau Mutiara?" Itu udah urusan teman-teman. Kalau kita sih tidak menggunakan itu karena menurut kita harga itu terlalu tinggi. Ya memang sih pupuk lebih mahal itu biasanya lebih bagus. Ya cuma ya hitung-hitungan juga itu harganya kan lumayan itu. Sedangkan itu kandungan unsur haranya masih kurang lengkap. Ya, maka kita menggunakan yang seperti ini yang komplit. Nah, seperti ini. Nah, untuk dosis tuh tergantung teman-teman ya. Sedangkan punya kita nih kan udah 34 bulan. Nah, jadi kali ini kita awali dari yang dosis 2 kilo. Kalau kita mau 3 bulan yang berikutnya bisa 2 kilo lagi ataupun 1,5 kilo pun bisa. Cuma di sini sudah tertera. Di sini. Ini yang gampang kita lihat ya, lengkap. Ini 4-8 tahun 2-2,5 kilo untuk per pohonnya sekali penebarnya ya. 9-13 tahun 3-4 kilo ya untuk per pohon. Nah, ingat ini lengkap, ini tidak perlu saya catat lagi, di sini sudah ada contekannya ya. Jadi teman-teman bisa menghafal angka ini. Jadi angkanya yang terpenting. Jadi itu sering saya jawab, pupuk apa bang? NPK, kata saya jawab. Lalu mereka bingung ya karena NPK itu kan memang banyak jenisnya. Apalagi ada NPK sayur misalnya kan, pupuk sayur. Nah, itu berbeda, itu perlu dibaca baik-baik karena di situ ada penjelasan tentang kegunaan masing-masingnya. Nah, jadi untuk buktinya, untuk hasilnya. Nah, yuk kita sama-sama ke lapangan ya. Seperti apa hasil tanaman kita yang selalu menggunakan pupuk NPK ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, ini perlu saya sampaikan juga. Jangan berarti kalau tidak ada merek di misalnya 4 jenis ini ya, misal tidak ada di toko yang seperti ini ya, teman-teman bisa melihat kandungannya. Asal kandungannya seperti ini, ya berarti sama lah dia ya, sama menurut kita. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh Haikai lebih bagus, oh yang Mahkota lebih bagus, atau yang Pak Tani lebih bagus, atau Kuket lebih bagus. Kita tidak mengatakan demikian. Yang kita lihat itu kandungan unsur haranya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Oke, yuk kita ke lapangan. Sekaligus akan saya tunjukkan kepada teman-teman contoh tanaman yang sudah diserap pupuk yang selama ini kita menggunakan pupuk NPK. Nah, contoh tanamannya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat pada daunnya ya. Ini selalu menggunakan pupuk NPK ya. Sampai hari ini ya. Ini yang dulu-dulunya pun pakai NPK.
Cuma ini kan dosisnya masih rendah. Nah, ini hari kan sudah kita tinggikan karena sudah 34 bulan. Nah, tuh ya. Udah sering panen ini, maka kita menggunakan yang unsur haranya kalium yang lebih tinggi. Ya kenapa? Pentingnya kalium, ya kalium itu kan untuk pembentukan bunga dan buah. Nah, jadi jangan teman-teman bilang pupuk apa untuk pupuk buah ya. Itu saya tidak pandai lah menjawab ya. Yang penting dibanyakin kaliumnya umumnya. Cuma ya tidak bisa juga dibikin tunggal kalium. Dia harus berkaitan. Nah, jadi seperti ini. Ayo kita lihat contoh buah-buahnya. Nah, ini baru kita panen ya. Memang sih belum selesai kita panen. Kita lihat contoh yang belum kita panen seperti apa. Contoh buahnya. Jadi seperti ini ya. Tuh. Nah, ini contoh buahnya ya. Karena ini agak bersih nih, nyaman kita menunjukkan kepada teman-teman. Ada juga yang kecil, memang ada. Yang namanya tanam kelapa sawit itu kan tidak seragam. Kayak manusia juga, ada yang gendut, ada yang kurus. Ya sama, yang penting dia sehat. Nah, ini buktinya sungguh pohonnya kecil tapi buahnya ya lumayan lah ya. Seperti ini. Nah, ini sebentar lagi mau kita panen. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari pemupukan menggunakan pupuk NPK. Ini jujur saja tidak pernah menggunakan pupuk lain. Kebun yang ini, di blok yang ini ya. Ini varietas Topaz ya. Topaz 1 waktu itu. Itu kita tanam waktu itu menggunakan bibit yang sangat besar waktu itu. Ada kita upload di video kita. Nah, ini kecil ya. Ini pohonnya kecil tapi buahnya ini lumayan. Nah, tambah lagi ini lokasi kan berpasir ya. Teman-teman tahu sendiri kalau lokasi seperti ini, kalau kurang pupuk ya otomatis menguning daunnya. Terus serang aja itu. Apalagi ini biasanya kalau hujan nih, ada airnya di sini. Pupuk kita pun gampang hanyut. Nah, jadi seperti ini contoh buahnya ya. Nah, ya kita tidak mengatakan misalnya sistem yang namanya pupuk tunggal 1 per 1 itu tidak bagus. Bahkan itu lebih bagus. Cuma itu kita tidak mampu mengikuti jadwalnya. Ya karena itu urutannya sangat padat. Jadi kita tidak bisa melakukan perawatan lainnya. Jadi waktu kita tuh habis untuk pupuk terus. Nah, jadi seperti itu dia. Capek dong kalau lahan sebanyak ini tanamannya ya. Nah, ini lumayan nih, ratusan pokok gak di sini ya. Kalau menggunakan sistem tunggal. Nah, kalau pakai MPK kan biaya kita nebar itu tidak terlalu banyak. Misalnya hanya 3 kali per tahun. Nah, jadi misalnya gaji orang itu cukup 3 kali ya. Untuk biaya pemupukannya. Nah, itu maka kita menggunakan NPK yang sudah jadi maksudnya. Nah, jadi untuk sahabat petani pemula, memang saya tidak mengatakan tanaman ini lebih bagus ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau mengikuti cara ini silahkan ya. Ini sudah terbukti. Kalaupun ingin lebih bagus ya digas lagi. Nah, itu lebih bagusnya. Karena pupuk itu kalau usia udah seperti ini, semakin banyak dia, semakin bagus ya. Ya jangan juga terlalu banyak sih. Kalau terlalu banyak ya kantong kita yang tidak bagus nantinya. Ya seperti itu. Oke. Seperti inilah contoh tanamannya yang selalu menggunakan pupuk NPK seperti yang kita katakan tadi. Nah, jadi cara penebarannya gampang sekali ya. Ini dah kita takar tadi. Jadi kalau dosis 2 kilo tuh 3 kali ini. Nah, 3 kali. Karena sukanya kita 3 kali itu biar tersebar keliling. Nah, ini kan kita menerapkannya dengan cara tebar keliling. Jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini namanya kurang lebih. Kita tebar gini aja. Jarak 1,5 meter ya. Karena cuaca agak hujan nih. Nah, lalu sebelahnya lagi. Tuh. Oke, kita berangkat ke pohon yang lainnya. Oke, lanjut lagi biar lebih jelas.
Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ingin hasil tebalnya lebih bagus, ya memang selera teman-teman. Ada yang pakai mangkok, ada yang pakai piring, ada yang pakai benda seperti ini. Nah, kalau benda seperti ini itu dia mudah menebar dia. Kalau pakai piring, terkadang terlepas, kena licin. Kalau pakai mangkok, biasanya tuh tidak bisa tumpah habis. Dia masih tersisa di dalam mangkoknya itu. Nah, jadi kenapa kita tebar di daunnya? Nah, ya. Karena pohon masih seusia segini, kalau kita tebar ke daunnya sini, jadi nantinya daunnya sendiri yang menghempar pupuk itu. Tidak mungkin dong kita angkat, kita tebal seperti ini, itu lambat. Memang sih lebih bagus, cuma lambat. Ada baiknya ya tebal saja ke ujung daunnya, ya kira-kira saja. Misalnya 2 meter, paling dekat 1,5 meter, dah cukup seperti itu saja. Ya kunci pupuk itu yang penting jangan tersangkut di semak, asal nempel di tanah, tidak bertumpuk di pangkal tanamannya, udah. Nah, cuma perhatikan juga lunsuran air biasanya terkadang. Jangan menebar di cuak-cuak misalnya. Ini kan biasanya ada cuak tuh. Kalau ketika hujan, kalau yang hitam-hitam ini ya, misalnya ini pasti cuak air nih. Nah ya, biasa tuh ada air. Selagi ada airnya jangan ditebar di airnya. Nanti pupuk teman-teman akan sia-sia. Ya kita pilihlah agak kering dikit. Ya kalau tidak hujan seperti ini sih ya tidak apa-apa, kemanapun boleh. Yang penting jangan sangkut di rumpukan atau tumpukan kayu. Karena sampah banyak sekali di usia seperti ini. Ya apalagi ini menggunakan jangkos waktu itu. Maka ini agak semak nih piringannya. Karena banyak jangkos. Ini sengaja ya. Cuma ini semak lunak ya, semak lunak. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti inilah cara kita melakukan kegiatan yang namanya memupuk.